Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tugas kali ini ada dua. Yang pertama tadi kita analisis pakai USG, kemudian dibuat fishbone-nya. Kita ambil yang paling urgent. Nah, sekarang kita mau bagi-bagi tugas nih. Kira-kira siapa yang mau share screen untuk buat tabel USG-nya, nanti siapa yang share screen untuk bikin fishbone-nya gitu. Nah, kira-kira topik apa juga yang mau kita angkat gitu tadi. Terima kasih Bu Anda. Bu Anda sambil bikin tabel USG-nya, kita diskusi dulu nih. Kira-kira topik apa yang mau kita angkat dan masalahnya apa aja yang ada di topik tersebut yang lagi baru-baru ini. Ada korupsi, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundry, proxy war, mass communication, sama COVID-19. Mass communication apa, Bu? Komunikasi massa, Kang. Oh, komunikasi massa. Hoax berarti masuk ya? Iya, hoax masuknya di mass communication berarti. Betul. Mungkin kalau isu yang terkini sih sekarang pastinya tentang COVID-19 ya, karena bukan hanya isu di Indonesia aja, tapi isu global gitu. Bagaimana menurut teman-teman kalau misalnya isu pertama yang kita bahas adalah tentang itu? Atau ada masukan lain barangkali? Sebelum saya ngungkapin pendapat dulu boleh? Boleh. Masuk COVID. Memang benar isu yang sedang hangat dan itu isu global. Tapi kalau kita sekarang baca-baca di media bukan hanya sekedar COVID di Indonesia khususnya ya. Iya. Saya yakin pasti banyak yang mengangkat isu COVID karena saking hangatnya. Sekarang kan kemarin ramai-ramai juga selain isu COVID ada isu korupsi, ada isu lingkungan. Tapi memang isu lingkungan nggak ada di situ tadi, di kotak tadi. Nah, isu korupsi kita tahu sendiri sedang diramaikannya sistem KPK dan lain-lainnya. Memang kita sedang hangat di isu COVID. Tapi mungkin yang lainnya bukan kita silakan mungkin dikasih opsi. Ya, pada dasarnya cukup sepakat sih ya kalau yang dibilang isu korupsi adalah isu besarnya dari semuanya. Nanti kita perlu milah juga nih mau yang mana, karena untuk fishbone-nya seperti apa. Kalau misalnya tadi dibahas COVID-19 itu memang isu yang global, saat ini memang lagi sangat in sekali gitu ya, tapi ya bisa dibilang isu ini nanti ke depannya pun bisa berlalu, tapi korupsi itu selalu ada ya, bisa dibilang seperti itu. Nanti bisa kita pilih aja mana yang USG ini levelnya sampai mana. Di sini juga kan ada rankingnya nih, kita lihat mana yang paling urgent dan lain sebagainya. Mungkin gitu, Pak. Oke. Berarti saya putuskan kita mengangkat isu korupsi ya. Nah, Dibuat penilaian dulu mungkin Pak Ketua. Iya. Untuk level SG. Penilaian satu-satu, urgentnya gimana, seriusnya gimana, gaulnya gimana. Iya. Lalu bisa kita pilih isu yang mana. Kita sepakat berarti yang kita akan jadikan fishbone ini kasus dana bansos ya. Nah itu Bu, bisa tuh ketidakpastian data penerima. Jadi di subkategori 2 itu sistem yang tidak akuntabel, pulang ke bawahnya baru tidak transparan, dan apalagi ketidakpastian data penerima. Dan kalau anehnya kadang-kadang ada yang benar-benar membutuhkan tapi malah nggak dapet. Terus ada yang punya mobil 2, punya motor tapi malah dapet bansos. Ada juga biasanya itu kenalan dari RT-nya itu ya, didahuluin. Biasanya yang didahuluin itu saudara-saudara RT. Iya. Itu kan jadi kalau mau dapat bantuan deketin RT-nya. Maksudnya ke tidak relevan dah itu. Relasi menentukan. Iya, betul. Tanya. Silakan. Soal regulasi nih Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau tingkat kementerian 50 juta itu harus lewat lelang ya Ibu? Lebih dari 50 juta harus lelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A14 ingin
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Pertama adalah identifikasi isu kritikal yang berpotensi menjadi ATHG menggunakan metode USG. Nah, topik utama yang kita ambil di sini adalah korupsi. Kita berdiskusi dan menemukan 5 kasus korupsi yang lumayan cukup besar dan bisa dibilang sangat besar ya. Yang pertama adalah korupsi dana bansos COVID-19, yang kedua korupsi PT Jiwasraya, yang ketiga adalah korupsi PT Asabri, yang keempat korupsi benih lobster, yang kelima suap Jaksa Pinangki. Nah, di sini kita sudah kasih nilai USG-nya, urgency, kemudian seriousness, dan growth. Ini poinnya 1 sampai 5. Di korupsi dana bansos COVID-19 ini kita kasih poin dari urgensinya 5, berarti sangat besar, seriousness-nya juga 5, dan growth-nya juga 5. Karena menurut kami, korupsi dana bansos COVID-19 ini sangat berdampak kepada masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas. Karena korupsi dana bansos COVID-19 ini jadi yang paling atas, kita ambil untuk kita teruskan dianalisis dengan teknik fishbone. Oke, kita langsung ke gambar teknik fishbone-nya ya. Kelompok kami di analisis fishbone memilih korupsi dana bansos. Analisis isu kontemporer yang kita pilih korupsi dana bansos dikarenakan sesuai konteks dan keadaan yang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Yang terdampak paling besar adalah masalah sosial, utamanya mengenai bantuan sosial yang sangat diperlukan oleh masyarakat di saat keadaan emergensi. Tapi ternyata hal luar biasa terjadi yang ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dikorupsi dengan sangat tidak bermoral. Ini adalah kejadian yang sangat luar biasa dan sangat melanggar hak-hak masyarakat dan keadilan sosial skala 5. Di sini analisis fishbone kami merinci menjadi 4 kategori dan 4 indikator, yaitu material, method, dan mesin atau tools. Terdiri dari 2 unsur, penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Keserakahan dan gaya hidup konsumtif adalah faktor terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kedekatan relasi yang dimaksud seperti bila Menteri Sosial nonaktif Julia Hari Batubara mempunyai teman atau relasi, sehingga menjadi faktor yang membuat Mensos nonaktif tersebut menunjuk pihak ketiga menjadi pengadaan barang bansos. Sementara untuk kurangnya pemahaman tentang aneka yang merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, anti komitmen mutu, dan anti korupsi, di mana lapisan masyarakat kita dari atas sampai bawah banyak yang kurang memahami karakter aneka. Penyebab kedua dari korupsi dana bansos COVID ditinjau dari segi material. Ada 2 penyebab. Yang pertama, uang tunai dan sembako. Kenapa uang tunai dijadikan penyebab penyebab korupsi dana bansos COVID? Dikarenakan jumlah dana untuk bansos COVID itu sendiri sangat besar, sehingga pelaku korupsi tertarik untuk melakukan korupsi di kasus ini. Selain itu, syarat pencairan bansos yang sulit serta jumlah uang tunai yang tidak sesuai juga berperan dalam penyebab korupsi dana bansos COVID ini. Terkait dengan material yang kedua, yaitu sembako, di sini ada 2 hal yang kami bahas, yaitu mengenai kualitas dan kuantitas dari sembako yang tidak sesuai dengan nilai bansos. Pada bagian kuantitas sendiri, di mana jumlah dari bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat berubah-ubah setiap batch-nya. Misalnya, mie instan yang kadang diberikan pada batch pertama, namun batch berikutnya tidak diterima oleh masyarakat.
Kemudian terkait dengan kualitasnya sendiri, ditemukan adanya produk dengan kualitas yang tidak standar. Seperti misalnya pada beras yang dibagikan diambil dari berbagai pemasok dengan kualitas beras yang beragam. Serta jumlah nilai total dari item-item yang sembako yang dibagikan itu tidak sesuai dengan besaran nilai bansos yang seharusnya sebesar Rp300.000. Kemudian kami membahas juga dari sisi machine atau tools. Yang pertama akan dibahas mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selama ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sudah ada belum memberikan efek jerah atau tidak memberikan efek jerah kepada koruptor dan lemahnya jeratan hukum kepada koruptor. Sehingga diperlukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, yang dibahas berikutnya yaitu regulasi. Regulasi di sini kita akan membahas tentang kesepakatan di luar regulasi dengan pihak ketiga, seperti sudah ada perjanjian di luar dari kesepakatan yang ada. Terus berikutnya lemahnya pengawasan di pemerintahan, sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak tertentu yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan korupsi. Selanjutnya, intervensi politik. Nah, intervensi politik di sini ada campur tangan dari beberapa orang sehingga ingin mendapatkan keuntungan tersendiri. Selanjutnya, penyaluran bansos. Terjadinya penyelewengan dalam penyaluran dana bansos di Indonesia, salah satunya karena kurang tepatnya metode penyaluran dana bansos tersebut, seperti 1. Tidak menggunakan pendekatan digital, masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, yang lebih memihak kepada hubungan relasi. Yang ketiga, tidak sinkronnya data kependudukan, yang memicu adanya fake data atau data palsu. Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran tadi ternyata didasari oleh sistem yang tidak akuntabel, di mana seharusnya melalui proses pelelangan, tapi ternyata melalui proses penunjukan langsung terhadap penyedia sembako bansos tersebut, sehingga bisa terjadi indikasi korupsi. Kemudian yang kedua adalah kurang transparan, di mana yaitu kurang terbukanya pengelolaan keuangan dari pemerintah terhadap masyarakat luas. Setelah kami berdiskusi dan menganalisis mengenai isu korupsi dana bansos COVID-19 menggunakan teknik analisis fishbone tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah 1. Tidak adanya karakter aneka pada pelaku korupsi, adanya kesempatan proses pidana korupsi dikarenakan keadaan yang darurat. 3. Lemahnya hukum yang berlaku terhadap tindak pidana korupsi yang membuat tidak terputusnya praktik korupsi. 4. Lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap penyaluran dan pengadaan dana bansos. 5. Proses penyaluran dan pengadaan bansos yang tidak transparan. 6. Intervensi oknum-oknum terkait terhadap penyaluran pengadaan dana bansos. 7. Adanya pendekatan digital mengenai bansos. Adapun solusinya adalah 1. Menanamkan karakter aneka kepada setiap warga negara Indonesia. 2. Merevisi UU yang berlaku untuk tindak pidana korupsi agar memberi efek jerah. 3. Membuat sistem elektronik yang terprogram dan transparan agar memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan penyaluran dana pengadaan bansos. Sekian penjelasan dari kelompok kami untuk tugas asinkronus 3 dan 4 tentang isu-isu kontemporer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.